Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlisin wa waffaqana lil amali bima fihi solahul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratil mustaqim amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam rangka silaturahim dan juga pertemuan kita manfaatkan untuk meningkatkan ilmu amal soleh kita. Dan juga tentunya pertemuan ini bisa memberikan suatu evaluasi kepada diri kita semuanya. Dan alhamdulillah tentu kita pertama kali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau bukan karena kehendak Allah, kita pagi ini mungkin tidak bisa duduk di sini bersama-sama dan berkumpul, tapi karena Allah lah yang membuat kita bisa datang kemari. Waktu ada, kesehatan pun ada, dan juga kekuatan kita juga ada, dan semuanya Allah yang berikan. Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, ucapan alhamdulillah ini kadang lupa, tidak keluar dari mulut kita dan tidak keluar dari sikap kita. Sepertinya urusan kita setiap hari, baik di rumah ataupun di kantor atau di masyarakat, kita yang menentukan sukses atau tidaknya. Kadang-kadang kita lupa pekerjaan itu harus bisa begini begitu karena kitanya. Sehingga ketika berhasil lupa, menjadi sombong. Kalau gagal juga lupa, menjadi frustrasi. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengembalikan bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu ada putusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan alhamdulillah, rasa syukur itu harus jadi sikap kita. Dan setiap para pejabat memberikan sambutan, para ustadz memberikan ceramah, atau siapapun memulai pembicaraan, itu selalu mengucapkan alhamdulillah dan sholawat. Nah, jadi ucapan alhamdulillah itu sebetulnya mengingatkan kita semua yang hadir, yang mendengar, dan yang membacanya, supaya kegiatannya sehari-hari itu agar on the track, di jalan yang benar, maka sadarilah itu Allah yang menentukan, sehingga ucapan alhamdulillah harus selalu menyertai kita. Kan betul Bapak Ibu ya? Kita hadir di sini, alhamdulillah. Ibu-ibu menjadi pegawai Pemprov, alhamdulillah. Oh kok alhamdulillah Pak? Ya iyalah, orang lain nganggur, orang lain nggak kerja. Ada nggak terucap dari kata-kata ibu dan bapak? Alhamdulillah, ambo menjadi pegawai Pemprov. Udah lupa. Kadang-kadang ucapan alhamdulillah dulu aja. 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu ketika baru keterima jadi PNS, pada waktu itu saja cukup sekali mengucapkan alhamdulillah. Setelah jadi PNS lupa mengucapkan alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu berlaku tiap hari. Walaupun sudah 30 tahun lalu kita diterima di PNS Pemprov, sekarang pun demikian. Kenapa? Kenapa alhamdulillah itu perlu diungkapkan terus? Karena itu pula yang membuat kita kembali kepada yang benar. Bapak Ibu mukanya kusut pulang dari kantor. Ditanya pekerjaan banyak, ini itu dan sebagainya. Sehingga marah-marah. Tidur gak enak, makan gak enak. Dengan suami dan istri di rumah pun gak harmonis gara-gara kerjaan.
Coba masa kerjaan membuat kita jadi konflik dengan suami, dengan istri, membuat hati frustrasi. Nah, coba ngatasinya, gimana mengatasinya? Alhamdulillah, ambo yo kerajo di PNS, di perkebunan. Alhamdulillah, mendapat gaji. Alhamdulillah, dapat jaminan hidup. Alhamdulillah semua. Jangan yang keluar dari pikiran awak, payah kerajo mah. Banyak bana, susah, tugas-tugas, program, kegiatan macam-macam, saya malam, menggerutu tiuk sebanta. Mengingkari, menyesali, karena sibuk. Kan itu Bapak Ibu, akhirnya muka kusui. Berang-berang saya di kanu kerajo banyak yang tidak selesai di kantua. Atau dia tugas oleh Pak Kadis, berang-berang di belakang Pak Kadis. Di muka Pak Kadis pun tidak berani nak. Nah, menggerutu ikut Pak Kadis kok tugas di lagi kerajo. Cemburut, marah, kecewa. Coba ndak dagih kerajo. Coba ndak jadi PNS. Apa lebih susah le? Ndak jadi PNS susah. Dia menjadi PNS lagi kerajo susah aja le. Ndak. Duit pun itu susah kesusah sadanya kan. Nah, jadi alhamdulillah kita bekerja, ikuti semua pekerjaan yang di kantor karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Dan kalau ada yang banyak tugasnya, berat pekerjaannya, susah pekerjaannya, jalani satu persatu, itu bagian dari kehidupan kita bekerja sebagai pegawai dan takdir kita sebagai PNS. Baik, itu sedikit mengenai alhamdulillah. Nah, berikutnya kita masuk ke peduli fakir miskin. Nah, Bapak Ibu ya, ini kita bicara fakir miskin. Satu, yang kedua bicara bagaimana kepedulian kita. Ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini, saya rasa tidak ada yang masuk kelompok fakir miskin. Ada yang masuk kelompok fakir miskin yang, awak juga kok. Ada yang berhak mendapatkan zakat nak. Nah, sunnah ada. Awak di siku sadonya tidak masuk fakir miskin. Ya, fakir itu orang tidak memiliki uang untuk menghidupi dirinya karena dia juga tidak bekerja. Sehingga enggak ada uang untuk makan dan minum, kurang. Itu fakir. Kalau miskin, dia bekerja, mencari uang, tapi hasil dari pekerjaannya pun untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya orang miskin itu orang yang tidak berkecukupan uang untuk membiayai diri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyoroti tentang fakir miskin lebih. Ternyata orang yang disebut dengan fakir dan miskin ini akan ada terus. Dan tidak ada satu kota di dunia ini, satu negara di dunia ini yang kaya raya pun negara dan kota tersebut yang tidak ada fakir dan miskinnya. Saya pergi ke Tokyo, ibu kota Jepang. Orang gelandangan masih ada. Yang tidak punya rumah tidur di bawah-bawah terowongan ada. Pergi ke London, ibu kota Inggris, juga masih ada yang di emper-emperan, meminta-minta. Di kota-kota besar di Amerika sama juga. Di Australia juga begitu. Nah, saya ingin menggambarkan ternyata fakir miskin itu suatu keadaan yang memang tidak bisa 100% dihapuskan. Kenapa demikian? Ada yang menjadikan orang fakir dan miskin juga karena karakter orangnya misalnya malas. Orang kok malah akhirnya tidak nemu kerajo. Tentu tidak cukup piti untuk makan dan minum. Nah, karakter malas itu
ada pada orang. Kalau ditelaah lagi kenapa nyemaleh? Ya karena pendidikan keluarganya, karena lingkungannya dan lain-lain sebagainya. Yang jelas dia malas karakternya. Ada yang fakir miskin karena keterbatasan fisiknya. Misalnya buta matanya, kakinya pincang kecelakaan, atau gangguan kejiwaan sehingga dia tidak normal, atau mungkin dia punya disability, keterbatasan dan lain-lain sehingga dia tidak bisa bekerja, akhirnya dia fakir dan miskin. Jadi selain karakter, juga keterbatasan dimiliki sudah merupakan takdir bawaan turunan ketika dia lahir. Dan juga memang ada fakir miskin karena negara itu negara miskin. Tidak ada industri, tidak ada tempat pekerjaan pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada yang menyebabkan fakir dan miskin itu, diantaranya adalah situasi negaranya sedang kondisi tidak aman dan sebagainya. Baik, saya katakan kepada Bapak Ibu, fakir miskin itu akan ada selalu di sekitar kita. Ya, apalagi di Indonesia. Banyak. Di Padang, Sumatera Barat, kemiskinannya 8%. Masih lumayan di bawah nasional. Tapi 8% itu kalau dari 5 juta saja penduduk di kita di Sumatera Barat, berarti sekitar berapa itu? 8%. Berapa ribu orang dari 5 juta? Berapa? 400.000 orang. 8%. Nah, hampir 1.000 orang itu orang yang fakir dan miskin yang tidak mencukupi kehidupannya. Dia bisa hidup. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu fakir dan miskin itu akan ada di sekitar kita. Dan itu merupakan suatu kenyataan kehidupan. Dan itu bagian daripada kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin di tetangga kita. Kalau di kantor mungkin yang cleaning service kita. Atau mungkin sopir kita. Atau orang-orang yang membantu kita. Pegawai honor yang mungkin belum tetap dan sebagainya. Itu ada semuanya di sekitar kita. Apalagi kalau kita pulang kampung ke kampung kita. Akan banyak lagi. Nah, sekarang orang fakir miskin yang tidak cukup makan dan minum, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kita yang bertanggung jawab. Manusia yang diberikan lapangan rezeki dari Allah, maka kitalah harus yang bertanggung jawab. Makanya perlu kita melakukan kepedulian. Fakir miskin di dalam 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Ya, yang disebut dengan mustahik, berarti mereka fakir miskin itu mendapatkan zakat. Di luar zakat, fakir miskin perlu juga mendapatkan infak, sodakoh dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, oleh karena itu dalam Islam, Bapak Ibu, fakir miskin dijamin dalam artian ada kewajiban bagi kita untuk memberikan makan dan minumnya. Dan juga fakir miskin merupakan suatu peluang ibadah buat kita untuk menyumbang. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan kita disuruh oleh Allah untuk berinfak dari rezeki yang kita peroleh. Kepada siapa? Tentu yang afdol, yang tepat adalah kepada yang membutuhkan. Siapakah yang membutuhkan? Fakir miskin. Kemudian juga dalam beberapa ayat Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat 7 dan 8, wa yut'imuna tu'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira. Kita disuruh untuk berikan makan dan minum kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi dalam kondisi yang tidak beruntung ada pada masyarakat kita, kita
yang beruntung sebagai pegawai, sebagai PNS, dapat gaji tetap, tidak termasuk fakir miskin, pasti punya uang, maka uang yang kita miliki kita sisihkan sedikit untuk fakir miskin. Dan juga dalam hadis, orang yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin, maka pahalanya seperti mujahid, dan pahalanya kita qiyamul lail dalam hari, dan pahalanya seperti halnya kita berpuasa di siang hari. Lah jadi Bapak Ibu, awak magib orang miskin, awak seperti mengerjakan sholat malam, ya kita tidak mengerjakan sholat malam, kita tidak mengerjakan puasa, tapi kita mendapatkan pahala sholat malam dan pahala puasa kalau kita bantuan kepada orang fakir miskin. Dan ditambah lagi kita tidak berjuang dengan Allah, tapi ketika kita membantu orang fakir miskin, kita akan mendapatkan pahalanya orang berjuang. Jadi Bapak Ibu, pedulian kita kepada orang fakir adalah kebutuhan kita saat ini. Jadi awakku Bapak Ibu butuh investasi pahala untuk menyiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Kita butuh investasi pahala. Awak ndak sembahyang malam, awak ndak puasa, tapi memberikan infak, sedekah dan makanan kepada orang yatim piatu, kepada fakir miskin, ya, kepada fakir miskin, dapat pahalanya, termasuk berjihad. Selain itu Bapak Ibu, banyak dalil-dalil Quran dan hadis memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan zakat kepada orang yang berhak termasuk orang fakir miskin, kita akan dilapangkan rezekinya. Bahkan satu kita beri kepada orang fakir miskin, satu itu akan menjadi 7, masing-masing 7 akan menjadi 100, bahkan bisa 700 kali lipat dari yang kita beri satu. Jadi apa-apa, kalau hidupnya susah, dikanu piti kurang-kurang tarui, supaya kita hidupnya gak susah karena uang, sumbangkan uang kita yang sedikit itu kepada fakir miskin. Aja 1.000, maka akan kita dapati 700.000. 700 kali lipat, ini janji Allah, dan juga Rasul menyebutkan demikian tentang kebaikannya kita memberikan dukungan bantuan berupa infak, sedekah, zakat kepada orang fakir miskin. Mudah-mudahan kepedulian kita kepada fakir miskin juga akan berdampak diri kita dengan balasan dari Allah kepada kita. Kita termasuk orang yang akan mendapatkan kepedulian kita itu, sehingga kita ramah dengan orang, santun kepada orang, orang pun baik kepada kita, santun kepada kita, kita juga peduli dengan orang, orang pun peduli kepada kita. Dengan demikian kita akan berlimpah ruah kebaikan kita peroleh, karena fakir miskin yang merupakan suatu takdir pula bagi mereka tidak mendapatkan rezeki dari Allah yang cukup, kita dukung dan kita bantu. Oleh karena itu kita yang ada di sini yang memiliki, jangan ragu-ragu, sisihkan uang yang kita miliki, walaupun uang kita pas-pasan, tapi untuk lebih cukup daripada pas-pasan, maka caranya bukan disimpan uang, bukan ditahan uang, tapi dikasih kepada orang fakir miskin. Kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk tausiah terkait dengan peduli fakir miskin saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.